Belum lama ini, Biorka mengklaim telah membobol data masyarakat yang terhimpun dalam aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini wajib digunakan oleh masyarakat di masa pandemi untuk mengidentifikasi apakah masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Menurut Biorka, data Peduli Lindungi yang dibocorkan itu berjumlah 3 miliar 250 juta lebih, mencakup 48 GB data terkompresi dan 157 GB data tidak terkompresi. Data Peduli Lindungi di tangan Biorka meliputi data pengguna 94 juta, data vaksinasi 209 juta, riwayat check-in 1,3 miliar, dan riwayat pelacakan kontak 1,5 miliar. Biorka menjual data Peduli Lindungi itu dengan harga $100.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,5 miliar rupiah dalam bentuk mata uang kripto Bitcoin. Sebelumnya, belum lama ini Biorka juga meretas dan menjual data pelanggan My Pertamina sebanyak 30 GB yang memuat 44 juta data pelanggan Pertamina. Data yang dibocorkan diantaranya mencakup nama, alamat email, nomor induk kependudukan, nomor pokok wajib pajak, nomor telepon, alamat, jenis kelamin, dan tanggal lahir, hingga data pendapatan pelanggan. PT Pertamina Patraniaga sendiri saat ini masih menginvestigasi bocoran data pelanggan My Pertamina. Pemerintah bahkan sebelumnya telah membentuk tim khusus untuk mengejar Biorka, namun hasilnya sia-sia. Bahkan setelah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan, Biorka tetap berulah dan membobol serta membocorkan data pribadi masyarakat Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sudah berulang kali peretas atau hacker yang mengatasnamakan dirinya sebagai Biorka berulah. Jutaan data pribadi masyarakat Indonesia bocor dan diduga kemudian dijual melalui situs online. Ironisnya pemerintah sudah menetapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun nyatanya hingga kini pemerintah belum bisa dikatakan berhasil untuk melindungi data pribadi warga Indonesia. Apa yang bisa dilakukan terkait kasus ini? Pagi ini kita akan bahas. Kami terhubung dengan narasumber melalui daring dengan pakar keamanan siber Pratama Dahlian Persada. Mas Pratama, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, apa yang bisa Anda katakan berkaitan dengan situasi kembali lagi Biorka berulah atau hacker-hacker lain mungkin selain Biorka yang kembali bisa mendapatkan data-data ini? Sedikit juga dari Anda dan lembaga Anda, Sisrek, data-datanya valid, Mas Pratama, kali ini Biorka? Kalau data-datanya sudah pasti valid, Mas, gitu. Valid dengan semua fieldnya valid. Jadi dia bukan menggertak, pokoknya dia bisa dapatkan data ini, begitu kan ya? Saya pikir nggak mungkin ya, dia berani ngomong memberikan data sampel begitu, kemudian membuat modifikasi data yang begitu besarnya, begitu banyaknya, saya pikir nggak akan mungkin gitu. Dan kita cek isinya dari sampel data yang diberikan memang benar-benar valid begitu. Jadi kalau dari validitasnya udah pasti valid. Dan kalau kita lihat gitu kan, orang masih pada bertanya tuh, jangan-jangan itu bukan Peduli Lindungi gitu, tapi di dalamnya gitu, database sebesar ini siapa lagi yang punya, gitu, yang di dalamnya ada data vaksinasi, kemudian di dalamnya lagi ada data riwayat check-in, ada daftar pelacakan kontak dan lain-lain. Kalau bukan Peduli Lindungi gitu, saya pikir udah pasti ini adalah data Peduli Lindungi kita gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ini siapa pengendalinya? Kan pengendali datanya kan Kementerian Kesehatan, pemproses datanya kan ada PT Telkom begitu. Ini udah 3 kali 24 jam loh. Harusnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan gitu ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi, lembaga yang mengalami penyelenggara sistem elektronik yang mengalami kebocoran data pribadi ini wajib memberikan informasi kepada masyarakat. Ini kan dalam undang-undang itu dikatakan begitu. Oh iya dong, itu dikatakan begitu gitu. Dan menurut saya agak aneh ketika masyarakat dibingungkan dengan kebocoran data pribadi yang begitu besarnya seperti ini begitu, tetapi belum ada respon satupun dari pemerintah apa yang terjadi begitu. Nah, ini kan harusnya nggak boleh ya gitu. Ya, ini jadi catatan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 3 kali 24 jam setelah terjadi kebocoran, penyelenggara negara yang datanya bocor harus memberikan keterangan tanpa kemudian harus diundang oleh media dan lain-lain. Kami media bersedia untuk menjadi corong, menjadi mediatornya, sampaikan apa yang terjadi. Jadi kalau kita ngobrol, Anda mengatakan harus dicek apa yang kemudian salah dan bagaimana, sampaikan kepada masyarakat. Ini menjadi catatan bahwa ke depan akan seperti ini. Nah,
salahkah kalau kami sebagai publik, Mas Pratama, dengan sudah disahkannya Undang-Undang Data Pribadi berharap bahwa hal semacam ini tidak bisa terjadi lagi, kalau bisa begitu? Atau ini apa sebetulnya yang terjadi? Kenapa Bjorka bisa berulah lagi atau hacker-hacker lain nanti juga masih bisakah melakukan hal-hal semacam ini, Mas Pratama? Ya, menurut saya kita tidak belajar ya, Mas Bayu ya. Pemerintah kita tidak mau belajar, begitu. Private company di negara kita tidak mau belajar bahwa ancaman yang datang dari dunia cyber itu demikian dahsyatnya gitu. Kita sudah ada contohnya berkali-kali sejak bertahun-tahun yang lalu. Kebocoran data Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, BRI, BPJS Kesehatan, waduh banyak banget gitu. Kita nggak mau belajar gitu. Plus lagi harusnya gitu, ketika rakyat ini selalu menjadi korban, karena korban gara-gara kebocoran data ini sangat luar biasa banyaknya. Mungkin bapak-bapak itu tidak akan merasa menjadi korban penipuan gitu, tapi orang-orang di bawah banyak jadi korban penipuan. Nomor handphonenya ada di mana-mana gitu, dompetnya kita diambil alih, saldo rekeningnya diambil dan lain-lain. Bahkan ada jutaan orang Indonesia yang akhirnya menjadi ikut judi online gitu, gara-gara apa? Disebarkan iklan-iklan judi online yang menggiurkan, akhirnya tergoda, akhirnya pinjol, kemudian berantakan keluarganya. Nah, ini gara-gara kebocoran data pribadi. Nah, sampai saat ini hukum yang diterapkan itu nggak ada gitu. Sanksi yang diterapkan itu sanksi yang sangat lemah sekali. Makanya kemarin ketika ada undang-undang PDP disahkan, saya sedikit ada harapan, wah ini asik nih gitu. Pemerintah sudah mulai memikirkan rakyatnya untuk melindungi rakyatnya. Tetapi ternyata kesepakatan yang didapat antara DPR dan pemerintah dalam hal ini Kominfo gitu, ternyata mengeluarkan Komisi Perlindungan Data Pribadi atau Otoritas Pelindungan Data Pribadi ini, lembaganya itu keluar dari undang-undang. Yang akhirnya gitu, karena kita tidak sepakat ya, DPR inginnya independen, kementerian mau di bawah Kominfo, paling tidak belum putus soal itu ya, kepada Pak Presiden untuk membentuknya. Nah, jadi masalah mungkin Pak Presiden sibuk sehingga belum menjadi prioritas, padahal kebocoran data ini nggak terjadi nanti tapi sudah dari kemarin gitu. Dan di dalam undang-undang PDP ini juga dibilang bahwa nanti pelaksanaannya maksimal diberi waktu 2 tahun gitu loh. Kelamaan kalau 2 tahun. Kebocoran data terjadi setiap hari kok gitu. Kenapa harus nunggu 2 tahun? Karena kalau lembaga ini belum ada ini Mas Bayu, nggak bisa tuh rakyat lapor, kemudian melaporkan datanya dipakai orang, nggak bisa gitu. Padahal kalau misalkan lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi atau Komisi Perlindungan Data Pribadi ini ada gitu, masyarakat memiliki hak untuk melaporkan, data saya disalahgunakan loh, data saya dipakai orang lain untuk hal-hal yang merugikan saya gitu, bisa melaporkan. Dan kalau ternyata benar, diinvestigasi benar gitu, dia bisa menuntut, hukumannya tuh luar biasa, lumayan lah gitu. Bisa sampai 5-6 tahun penjara, sampai denda 5-6 miliar begitu. Nah ini yang saat ini nggak bisa kita lakukan. Jadi kita punya undang-undang PDP, sampai sekarang nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Sehingga akhirnya penyelenggara sistem elektronik yang di sistemnya terjadi insiden kebocoran data, akhirnya santai-santai saja. Seperti ini gitu, ya kan. Nah akhirnya masyarakat juga akhirnya ya sudahlah, mau ngapain lagi, kita juga nggak diperhatikan juga gitu. Akhirnya sama-sama bodoh-bodohan, padahal data-data ini begitu lengkapnya, dan kalau dijadikan satu gitu, bisa jadi loh nanti ini data-data yang diincer sama peserta pemilu di tahun 2024. Oke, kita boleh berasumsi bahwa ini bisa saja digunakan sampai ke arah sana. Komisi Perlindungan Data Pribadi, satu yang menurut Anda ini harus segera terjadi, harus terbentuk. Mudah-mudahan ini menjadi masukan juga bagi semua pihak bahwa nggak bisa 2 tahun, harus segera. Ini menjadi catatan-catatan sambil kita ngobrol. Dan tentunya Mas Bayu gitu, kan kita terbiasa nih lembaga negara kemudian dipimpin oleh orang-orang tidak berkompeten dalam bidangnya. Nah ini kan benar-benar lembaga teknis nih ya gitu. Jadi lembaga ini menurut saya harus dibuat independen. Pak Presiden harus saya ingin tanya itu, mengemuka juga kalau nggak salah Mas Pratama juga mengatakan, beberapa pengamat siber mengatakan ini harus independen. Kenapa Mas? Ya karena apa? Karena penyelenggara sistem elektronik itu bukan hanya di lingkup private sector, tetapi juga ada di government. Kalau misalkan lembaga ini ada di bawahnya pemerintahan gitu, kemudian ketika terjadi pelanggaran data pribadi di pemerintahan, ya pasti nggak akan fair. Kenapa? Karena nggak berani, misalkan dia levelnya eselon 2 atau eselon 1 gitu. Emang berani menegakkan aturan kepada menteri gitu, kan nggak berani. Dan di Indonesia ini Mas Bayu gitu, yang lebih banyak melakukan pengumpulan data pribadi itu adalah pemerintah sebenarnya.
Lalu ada apa? Jadi kalau ini masih dapil, menjadi bagian komisi dan dari lain-lain. pemerintah, konflik of interest sudah pasti. Iya benar pasti gitu. Oleh karena itu harus ada lembaga yang independen yang dipimpin oleh orang-orang yang berkompeten gitu. Baru benar tuh. Makanya Pak Presiden harus dengerin ini menurut saya. Ya, sehingga dengan demikian semuanya bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar melindungi konsumen atau pribadi kita sebagai warga negara masyarakat. Kalau sekarang kita ributnya adalah, ayo tangkap Bjorka, kami sudah menyelidiki, pihak keamanan mengatakan hal-hal berkaitan dengan terus ingin mengungkap Bjorka. Masih penting itu? Atau menurut saya kita harusnya kalau melindungi menurut data kita. Jadi mau Bjorka kayak, mau siapa aja, mau ngapain kayak, mereka nggak bisa melakukannya. Jadi Mas Pratama. Bjorka ini adalah salah satu dari ribuan orang di luar sana gitu yang memang kerjaannya itu adalah ngacak-ngacak sistemnya orang, nyuri sistemnya orang gitu. Ya. Kalau menurut saya, selama sistem kita kuat, kita nggak perlu khawatir sama mereka. Yang jadi masalah adalah sistem kita ini lemah banget. Kementerian lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, semuanya tuh lemah gitu. Harusnya kemarin ketika ada Satgasus, saya tuh ada berpikir, wah ini menarik juga nih gitu. Harusnya Satgasus ini bisa menanggulangi menambah kekuatan cyber di negara kita gitu. Tapi ternyata langkah yang dilakukan adalah ngejar si Bjorka yang ada di Cirebon dan di Madiun yang udah pasti salah tangkap kan gitu. Harusnya langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pengamanan ke seluruh sistem informasi yang ada di negara kita gitu, terutama di pemerintahan karena yang paling lemah itu rata-rata ada di pemerintahan kita gitu. Diperkuat dulu, lakukan assessment, dicek semuanya, di mana celah keamanannya, tutup semuanya. Nah, kalau kita udah merasa kuat, kita udah kuat gitu, baru kita ofensif tuh. Ayo kita kejar di mana si Bjorka, di mana itu hacker-hacker yang suka ngerusak Indonesia, baru gitu. Kalau sekarang kita ngomong mau ngejar mereka, loh, Amerika saja ngejar geng ransomware Conti sampai saat ini sudah hampir 2 tahun, nggak berhasil gitu. Bahkan mereka memberikan hadiah $10 juta bagi siapapun yang bisa memberikan informasi terhadap geng hacker ini. Loh, kita kok mau ngejar si Bjorka atau hacker-hacker yang lain? Nggak usah mikir itu dulu. Pikirin keamanan kita dulu gitu. Kita perkuat diri kita dulu. Setelah kita kuat, nah baru tuh kita mau ngapain gitu. Kita kejar mereka, ayo gitu. Tapi kita udah kuat dulu. Itu menurut saya, Mas. Justru kita diberitahu oleh Bjorka atau hacker-hacker yang lain bahwa begitu rentan seperti yang Anda katakan tadi. Bjorka saja bisa mengakses surat keluar masuk kepresidenan. Sekarang Peduli Lindungi, kemudian ada My Pertamina. Jadi semua hal yang ada di negara kita, ini kita ingin ditunjukkan. Itu mudah ditembus. Kalau ya itu bagian permukaannya, itu mudah ditembus. Itu yang mau ditunjukkan Bjorka. Dan ini yang harus menjadi perhatian, Mas Pratama. Betul. Dan kalau si Bjorka bisa nih Mas Bayu gitu, masih banyak hacker-hacker di luar sana yang lebih jago dari Bjorka gitu. Dan kalau dia bisa, artinya banyak orang yang bisa gitu. Banyak orang yang bisa masuk gitu, ya kan? Ya. Jadi ini bukan situasi yang biasa-biasa saja yang harus dihadapi dengan tenang oleh pemerintah. Seharusnya ini menjadi krusial menurut Anda. Betul. Dan menurut saya gitu, ada langkah-langkah penting yang perlu dilakukan. Tadi malam itu sebenarnya situs jual beli data ini di-blok nih Mas Bayu. Ditutup gitu. Saya nggak tahu apakah itu upaya pemerintah kita atau memang upaya internasional gitu, tapi situs jual beli data ini bridge.to ini ditutup gitu. Jadi kita nggak bisa ngakses gitu. Tapi bukan berarti bahwa kasus kebocoran data ini selesai gitu. Buktinya pagi ini gitu, situs bridge.to itu migrasi ke situs lain gitu yang sama persis gitu. Dan hanya berganti domainnya saja gitu. Dan saya ketika login saya juga bisa masuk. Akun saya juga masih ada di sana gitu. Artinya apa? Nggak ngaruh, blokir itu nggak ada ngaruhnya gitu. Dan itu bukan solusi gitu maksud saya. Itu bukan solusi gitu. Solusinya adalah bagaimana kita memperkuat sistem kita. Kita membuat sistem kita ini anti hack itu juga nggak akan mungkin gitu. Tapi minimal ketika orang melakukan hacking gitu, data-data yang di dalamnya itu bisa diselamatkan atau bisa dilindungi. Contohnya dengan sistem enkripsi atau penyandian. Nah ini kan yang kemarin dibilang sama Telkom di beberapa kali publikasi di media gitu bahwa Peduli Lindungi ini safe, aman. Dilindungi dengan beberapa level sistem keamanan. Datanya dienkripsi. Nah ternyata kan enggak ada enkripsinya sama sekali ini. Gitu. Nah ini kan kayak Anda ngomongnya sama kenyataannya itu nggak sama gitu. Kalau data Anda dienkripsi, nggak mungkin si Bjorka ini bisa baca data
dari Peduli Lindungi. Nggak mungkin dia bisa jual data. Kan dia jual data karena dia bisa baca isi datanya gitu. Nah, ini yang harus diluruskan. Nah, ini kan harus ada sanksinya. Jangan menempatkan diri Anda sebagai penyelenggara sistem elektronik itu sebagai victim. Kalau sekarang kan mereka menganggap dirinya, saya juga korban peretasan loh gitu. Saya ini juga korban gitu. Jangan salahin saya dong. Nggak bisa dong. Anda sudah diberi tanggung jawab. Gitu. Ada budget dan ada anggaran di sana untuk Anda kelola gitu. Anda udah dapat untung dari sini gitu. Tanggung jawab Anda adalah mengamankan data ini kan gitu, Mas. Gitu. Yang kadang-kadang nggak disadari bahwa ketika terjadi kebocoran data pun nggak ada yang bisa kita lakukan kan. Apa tuh? Kemarin Kominfo bilang, masyarakat kita harus mengamankan datanya, passwordnya harus kuat, ganti password, jangan klik link sembarangan, jangan posting informasi pribadi sembarangan. Tapi sekarang ini percuma semuanya itu, nggak ada gunanya. Karena kebocoran data bukan dari kita. Kebocoran data dari penyelenggara sistem elektronik yang kita percayakan data kita disimpan di sana. Gitu baik. Loh. Ini menjadi catatan dari Anda, Mas Pratama Persada. Saya berterima kasih, singkat, padat, tetapi mudah-mudahan ini menjadi concern kita semua, terutama pemerintah, bahwa mereka atau pemerintah harus melindungi data-data pribadi ini, karena mereka lah yang mengelola ini semua. Mas. Kalau mau itu harus ada sanksinya, Mas. Dan kemudian sanksinya jika ini memang harus terjadi, siapa yang bertanggung jawab ke depannya, dan ini harus dilakukan segera. Mas Pratama, terima kasih waktunya dan wawasannya pagi hari ini. Sampai ketemu. Itu tadi perbincangan kami.